Ayo, ayo lari, Lis! Lis! Hah? Bisa! Lis! Di dekat desa terpencil, terdapat sebuah jembatan yang konon katanya angker. Namun beberapa orang masih ada yang berani untuk memancing pada malam hari di sungai dekat jembatan tersebut. Termasuk dua pemuda yang bernama Rian dan Tono. Mereka sedang asik memancing di pinggiran sungai. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara deburan air yang cukup keras. Hah? Apaan tuh, Ton? Suaranya keras sekali. Apa? Sepertinya itu ikan besar, Yan. Kita lihat yuk. Karena penasaran, mereka menghampiri sumber suara tersebut. Namun sesampainya di sana, mereka malah semakin kaget dan ketakutan. Gawat, Ton. Itu bukan makhluk biasa. Kita harus segera pulang dan memberitahukan hal ini. Iya ya, benar ya. Sepertinya makhluk itu telah bangkit kembali. Ayo, Ton, jangan sampai dia melihat kita. Rian dan Tono pun ketakutan, dan mereka berdua segera meninggalkan tempat itu. Halo Lis, iya ada apa? Halo, Charlie, kamu gak lupa kan mau jemput aku ke acara reuni? Hah? Ya ampun, reuninya malam ini ya? Kok aku lupa ya? Sudah aku duga deh kamu lupa. Aku udah siap nih. Buruan ya, jemput ke rumah. Udah siap, tapi aku belum... Halo, Lis? Yah, dimatiin. Charlie memang seorang freelancer yang sulit mengatur waktunya. Karena kesibukannya tersebut, ia menjadi kurang peduli dengan hal lain di luar pekerjaannya. Sehingga ia sering lupa dengan jadwal acaranya sendiri, seperti acara reuni yang harus ia hadiri malam ini. Hai, maaf aku terlambat ya. Acaranya itu dimulai 5 menit lagi, Charlie. Jadi secara teknis ya, kita bakal telat lah. Apalagi kita malah masih ngobrol di sini. Oke, iya, baik. Kita berangkat sekarang ya. Beberapa waktu berlalu, namun mereka belum sampai ke tempat yang mereka tuju. Karena merasa ada yang tidak beres, Charlie menghentikan mobilnya tepat di atas jembatan. Loh, kok kenapa kita berhenti? Sepertinya ada yang aneh. Kita sudah melewati tempat ini 3 kali. Hah? Bener juga ya. Aduh. Tapi kamu hafal jalan ini kan? Iya, dulu aku pernah lewat sini kok. Ya udahlah, jalan lagi aja. Mungkin cuma perasaan kamu doang. Lagian, tempat ini kok agak nyeremin gitu ya.
mobil kita mogok, Lis. Aku cek sebentar ya. Kamu tunggu sini ya. Hah? Duh. Tapi buruan ya. Aku takut nih. Serius. Iya, tenang aja. Udah nggak usah takut. Charlie mencoba melihat mesin dan mencari penyebab dari mobilnya yang mogok. Namun tak lama kemudian, Charlie terkejut. Karena ketika hendak masuk mobil, Lisa sudah tidak ada di sana. Lis? Kok nggak ada? Lisa? Kamu di mana, Lis? Kan aku udah bilang kamu tunggu dalam mobil. Lis? Charlie bolak-balik mencari ke sana kemari. Namun, Lisa tidak ditemukan sama sekali. Kemudian, ia mencoba untuk diam sejenak, berusaha menenangkan diri. Hah? Siapa kalian? Maaf, kami membuat masnya kaget ya. Jangan takut mas, kami itu warga kampung sini kok. Dari jauh tadi kami melihat masnya itu bolak-balik seperti sedang kehilangan sesuatu gitu. Apa ada yang bisa kami bantu mas? Iya mas, saya kehilangan seseorang mas, pacar saya. Charlie menceritakan kronologis pacarnya yang hilang. Dan setelah itu, Charlie diajak menemui Pak RT kampung itu untuk mencari bantuan. Ya, kejadian seperti ini bukan yang pertama kali. Semua warga telah mengetahui bahwa jembatan tersebut memang ada penunggunya. Dan setiap 3 tahun sekali penunggu dari jembatan itu akan menampakkan diri dan menculik manusia untuk dibawa ke alam lain. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Ya, jalan satu-satunya ya hanya dengan memasuki alam lain itu dan menjemput seseorang yang telah diculik. Jadi maksud Pak RT saya harus mencari di alam lain gitu? Sayangnya hanya itu satu-satunya jalan, Mas. Oke, saya izin keluar sebentar ya, Pak. Oh iya, silakan. Charlie masih ragu dan tidak percaya dengan anjuran Pak RT. Ia mencoba menghubungi orang-orang yang dia kenal untuk meminta bantuan. Namun tak ada yang bisa dia hubungi dan sinyal di sana mendadak hilang. Kami paham mas, mungkin banyak orang di luar sana tidak percaya dengan kejadian seperti ini. Dan wajar saja jika si masnya ini masih bingung dan ragu. Iya mas, kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya niat untuk membantu saja kok. Tapi kalau si masnya tidak percaya kepada kami ya itu tidak masalah. Yang penting kami sudah menawarkan bantuan. Oh iya, dan satu lagi mas, saya hanya sedikit mengingatkan bahwa seseorang yang diculik penunggu jembatan itu harus segera dijemput sebelum matahari terbit. Permisi, Mbah. Ya. Selamat malam, Mbah. Malam. Silakan masuk. Duduk. Ada keperluan apa Pak RT malam-malam ke rumah saya? Dan siapa anak muda itu? Ini Mbah. Dia Charlie. Dia kehilangan pacarnya di jembatan angker, Mbah. Charlie diajak Mbah Darmo ke mata air dan dimandikannya dengan bunga 7 rupa. Kemudian Charlie dibantu untuk mempertajam penglihatannya, sehingga ia nantinya dapat melihat siluman ular itu dengan wujud yang jelas. Kemudian Charlie diajak menuju mulut gua di tengah hutan. Ini adalah gerbang alam siluman. Jangan hiraukan segala godaan di dalamnya.
Ikuti terus sisik ular besar. Sisik tersebut akan menuntunmu menuju mulut gua. Pacarmu ada di dalamnya. Berhati-hatilah dengan penunggunya. Seram sekali tempat ini. Charlie terus berjalan dan mengikuti jejak sisik ular besar. Namun samar-samar terdengar seperti ada suara yang memanggilnya. Charlie! 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 Charlie berhenti sejenak karena mendengar suara yang memanggilnya. Charlie! 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 Makhluk apa itu tadi? Baiklah, aku tidak boleh tergoda. Aku harus fokus kepada petunjuk sisik ular. Charlie pun terus mengikuti jejak sisik ular besar itu dan mencoba untuk tidak menghiraukan segala gangguan di dalamnya. Hingga pada akhirnya Charlie sampai kepada mulut gua. Akhirnya saya sampai. Charlie pun langsung masuk ke dalam gua dan mencoba untuk mencari pacarnya. Setelah beberapa saat, akhirnya Charlie menemukan pacarnya dalam keadaan terikat oleh tanaman rambat dan tidak sadarkan diri. Lisa! Lis! Akhirnya aku nemuin kamu, Lis. Lisa, Lis, kamu masih sadar kan? Lis, please. Bangun, Lis. Bangun. Lis, Lisa. Bangun. Charlie, awas! Charlie tiba-tiba dipukul seseorang dan jatuh pingsan. Charlie! Charlie! Ayo bangun, Charlie! 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 Ayo bangun, Charlie! 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 Ayo bangun, Charlie! Apa yang sebenarnya terjadi, Lis? Kenapa mereka melakukan semua ini kepada kita? Kita akan dijadikan tumbal. Hah? Maksudnya? Pria tua itu menjelaskan semuanya. Tunggu, maksud kamu Mbah Darmo? Iya, dia itu ketuanya, Charlie. Warga di sini adalah kelompok pemuja siluman ular dengan imbalan kesejahteraan hidup mereka. Namun untuk membayar itu semua, mereka harus menyediakan persembahan manusia. Apa? Mereka semua sudah gila. Kita harus segera keluar dari sini, Lis. Oh my God. Tidak. Ya Tuhan, Charlie, gimana ini? Makhluk itu bakal datang. Charlie berusaha melepaskan diri dengan pisau kecil yang terpasang bersama gantungan kunci mobil di dalam sakunya. Ayo lari, Lis. Lis. Bisa. Lis. Tolong kamu. Tolong.
Akhirnya Charlie dan Lisa keluar dari gua itu dan selamat dari kejaran siluman ular. Mereka menyusuri hutan dan menghampiri mobil mereka.